syarat amicus curiae itu pertama pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara. Amicus curiae itu berupa opini hukum, pendapat atau masukan yang dapat membuktikan atau memperjelas suatu sengketa. Sementara sengketa yang dibawa ke MK bukan perhitungan perselisihan suara, tetapi yang dibahas adalah proses misalnya bansos. Orang memilih karena bansos, tetapi tidak dapat dibuktikan. Semua saksi yang diajukan tidak bisa membuktikan. Misalnya si A memilih 02 karena bansos, itu tidak ada. Kedua, amicus curiae itu adalah suatu informasi, suatu pendapat hukum, suatu pernyataan yang bisa membantu hakim untuk membuat pertimbangan. Saya yakin amicus curiae itu semua diterima, tapi hakim akan berpendapat bahwa itu tidak mengikat buat mereka, maka dikesampingkan. Ya, dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, amicus curiae itu tidak diatur secara tegas. Hanya dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 49, semua masukan, informasi, masukan dapat diterima dan dipertimbangkan, tetapi tidak menjadi syarat mutlak dalam pembuktian. Kenapa? Pembuktian di MK tentang PHPU sudah jelas, harus dibuat tabel. Misalnya, mengapa 01 cuma katakanlah 20% ke berapa persen, sementara 03 menjadi 58. Seharusnya dibuat tabel, misalnya 02 bukan 58, dia mungkin hanya 40%, maka disandingkan selisihnya. Demikian pun misalnya 03, kenapa misalnya 16%, seharusnya beliau misalnya 30%, 14% diambil oleh 02. Tapi selama sidang kita sama-sama menyaksikan, semua saksi tidak bisa menjelaskan tentang selisih suara. Kewenangan MK itu terbatas. Pengujian undang-undang, undang-undang itu apa? Frasa, kata, tafsir. Kenapa? MK sudah membuat keputusan di mana ada anggota masyarakat menguji syarat menjadi cawapres. Dalam undang-undang ketika DPR buat usianya 40 tahun. Tetapi ada masyarakat menguji tidak harus 40 tahun. Dan MK sudah membuat keputusan yang dalam teori legal drafting, putusan MK itu adalah negatif legislator. DPR yang membuat undang-undang namanya positif legislator. Ketika suatu undang-undang dibuat dan ada masyarakat merasa kepentingan dirugikan, dia boleh bawa ke MK untuk diuji. Dan ketika putusan MK itu berlaku sebagai undang-undang. Jadi kalau sekarang masyarakat mempersoalkan proses, sudah salah. Kalau mau persoalkan proses, misalnya Gibran harus didiskualifikasi, seharusnya dari awal. Ketika misalnya mendaftar di KPU, ada protes dari 01 dan 03, Gibran tidak boleh menjadi peserta. Ketika pengundian nomor, kan ketika pengundian nomor mereka sama-sama mengambil nomor, salam-salaman. Ketika debat, sama-sama masuk arena debat, bahkan saling meledek, saling menghina, cepaka-cepiki dan segala macam. Jadi Gibran sebagai peserta itu sudah sah. Jadi masukan-masukan amicus curiae yang dalam bahasa hukumnya, ya, amicus curiae, dokumen yang diberikan namanya ya brief amicus atau amicus brief. Itu tujuannya apa? Pendapat hukum, pernyataan atau harapan. Sementara yang saya baca misalnya untuk surat Ibu Mega kan, semoga Mahkamah Konstitusi tidak menjatuhkan palu godam. Ya, maksudnya palu emas itu apa, Bu? Belum konkret ini. Satu hal lagi, kalau hakim misalnya mendiskualifikasi Gibran, maka timbul gejolak besar. Bagaimana 9 atau 8 hakim bisa melawan 96 juta pemilih 02? Sangat berisiko. Ya. Ketiga, dalam proses ini, ketika petitum yang dimohonkan oleh 0103 bahwa didiskualifikasi adalah bertentangan dengan syarat PHPU itu sendiri. Seharusnya misalnya kalau selisih suara
dalam petitum PHPU hanya menyatakan perolehan suara 01 misalnya 50 juta, 03 100 juta, 04 03 40 juta. Itu baru clear. Tapi di petitumnya menyatakan Gibran harus didiskualifikasi. Ini saya pastikan tanggal 22 April seluruh rakyat Indonesia menyambut putusan yang sangat baik, di mana hakim mahkamah menguatkan keputusan KPU, di mana 02 ditetapkan sebagai presiden terpilih dan Oktober kita lantik ya. Siap. Apakah MK tidak bisa mengadili yang di luar kewenangannya, seperti di peradilan umum itu kan bisa ada terobosan hukum? Tidak bisa. MK sudah diberi kewenangan, misalnya pengujian undang-undang, pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati. Ketiga, perselisihan suara dan pilpres. Ketika undang-undang dibuat oleh bapak-bapak yang terhormat di Dewan, tidak memberi kewenangan yang luas kepada MK. Lalu sekarang misalnya ada sebagian anggota Dewan, ini terobosan hukum, ini demi keadilan. Lah, salah bapak sendiri ketika waktu membuat undang-undang, kenapa membatasi kewenangan MK? Sekarang ketika meminta kewenangan MK, MK akan mengatakan, kami sebagai hakim akan tunduk kepada legal formil. Memang dalam perkembangan hukum ada hakim yang legal formil atau hakim progresif. Hakim yang legal formil hanya berpatok kepada undang-undang. Undang-undang bunyinya apa, dia akan mengikuti. Ada hakim yang hakim progresif, sesuai teori Sacipto Raharjo. Hakim yang mengikuti dinamika perkembangan dalam masyarakat. Tapi ketika 8 hakim memutuskan yang bertentangan dengan 96 juta pemilih, tentu mereka akan berpikir sangat berat ini. Ya, hanya gara-gara 8 hakim lalu melawan 96 juta yang sudah memilih 02, sangat berisiko. Begitu. Artinya secara kembali lagi ke amicus curiae ini, nantinya hakim nih, majelis hakim di MK ini kira-kira mempertimbangannya itu seperti apa? Apakah dikesampingkan begitu aja? Apakah sebagian ataukah? Saya pastikan narasi hakim MK akan bunyinya ini, menimbang bahwa dalam perkembangan persidangan di masa-masa injury time ada masyarakat mengajukan diri sebagai amicus curiae. Tetapi apa yang disebutkan dalam amicus brief tidak mempengaruhi dan tidak dapat membantu memperjelas duduk perkara, maka masukan-masukan amicus curiae dalam amicus brief dikesampingkan. Percaya itu. Percaya pertimbangan itu. Hakim MK akan mengatakan dikesampingkan karena tidak berpengaruh apapun.